Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya dengan Ahmad Yasudi dalam OTTRI, obrolan teras Tempo Riau terkini. Bagi masyarakat Riau, Ramadan adalah waktu yang paling dinanti, punya nilai istimewa karena Riau mayoritas adalah Muslim. Karena itu tradisi bersejumlah daerah punya cara khusus, tidak hanya sekedar menyambut, tapi juga melepas. Teras ID dari Riau akan mengupas tentang tradisi unik ini, mulai dari penyambutan Ramadan dan pelepasan Ramadan di sejumlah daerah di Riau. Kalau kita bicara penyambutan, tak bisa lepas dari apa yang disebut mandi Balimau. Tradisi masyarakat Kampar yang sudah ada sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih eksis dan terus dipertahankan. Kita ingin membincangkan ini dengan dua tokoh yang juga pelaku tradisi Balimau. Ini akan menarik karena dia akan cerita tentang bagaimana masa kecilnya dengan tradisi ini. Kita sapa langsung narasumber kita, ada dua. Yang pertama Ocu Khairul Amri. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tokoh Riau, Kampar yang kemarin mendapat tokoh terbaik di Kampar, dan Bang Zulkifli. Bang Zulkifli ini sering mengharumkan nama daerah sebagai atlet renang Paralimpik, ya Bang ya? Iya. Saya mulai dari Bang Ocu Khairul Amri. Kapan terakhir bermandi Balimau? Saya tuh terakhir di kampung tuh 90. Sebelum pindah Pekanbaru ya? Bukan, 90 tuh tamat SD. Berangkat ke Kepulauan Riau. Nah, jadi itulah mungkin terakhir ikut merasakan Balimau ya, nikmatnya Balimau Bakasa itu. Setelah itu ke Kepri 3 tahun sampai 93 baru pindah ke Pekanbaru. Sampai 98 lanjut ke Dumai kan. Nah, sampai sekarang pindah lagi ke Pekanbaru. Balimau itu sebenarnya ada sisi tradisinya dan ada juga sisi religinya. Ya, kalau tradisi yang biasa itu hanya sebagai tempat kita bertemu sama sanak saudara, mandi-mandi, kemudian ada disiapkan limau yang khusus itu, ada tempatnya khusus, nanti dibawa ke sungai. Kalau dulu ke tepian ya sebetulnya. tepian, kalau dulu sungai kami itu terpisah Antara laki-laki dan perempuan. ya, terpisah. Jadi ada tuh sebilang tadi sisi religi. Nah, makanya begitu pulang lagi ke kampung udah aneh-aneh betul. Kami sebagai yang muda-muda ada memberi masukan juga sebenarnya. Mestinya dibalikkan lagi dengan pola lama. Jadi Ada modifikasinya sudah agak berlebihan. agak berlebihan. Mungkin ya karena udah modern, karena anak-anaknya udah banyak merantau gitu kan. Makanya sejak itu saya yang udah lama di rantau ini pun udah jarang pulang lagi karena udah masuk juga sisi religinya. Jadi hanya tinggal tradisinya aja. Ya mandi, membersihkan diri sampai nanti kita sholat tarawih. Artinya namanya masih Balimau tapi prakteknya sudah agak berbeda. Udah banyak hiburannya kan, udah banyak hiburannya daripada otentik tradisi kampungnya. Jadi kita udah jarang. Tapi masih ada juga misalnya menyantuni anak yatim. Nah, itu yang dari rantau pulang kampung tuh. Nanti itu jadi kebanggaan juga di keluarga Sianu menyantuni anak yatim. Itu ramai. Nah, cuma itu tadi mandinya udah enggak diatur, kemudian apa yang enggak diatur lagi, jadi campur-campur. Nah, kita yang udah makin tahu tentang larangan-larangan begitu ya akhirnya enggak lagi kita suka kan. Ya, kita jarang lah pulang. Agak menjaga jarak dengan itu ya. Tahun 90 lah saya terakhir. 90. Kalau Bang Zulkifli kapan terakhir? Kalau saya Menghadiri lah minimal. Kalau mandi mungkin ya, ya. kalau saya memang bolak-balik Bolak-balik, ya. Kampar karena jarak antara Dan baru Kampar dekat ya. USA dan Amsterdam itu dekat. Apa itu? Saya tinggal di USA, Pak. USA itu apa? Umpan Sari atas. Umpan Sari atas. Balik ke Amsterdam. Amsterdam. Teris masuk dalam. Masya Allah. Jadi kalau cerita Balimau Kasai itu sebenarnya ada dua, limau dengan kasai. Kasai ini apa? Kalau limau apa? Kalau limau itu ada limau, itu biasanya kita panggang dulu. Ada bunga-bunganya lagi, Bunga rampai gitu. segala macamnya bunga-bunga, tergantung keluarga lah menamunya kan. Kalau kasai itu beras itu direndam, ditumbuk. Ya. Jadi harum dia, Pak.
Nah, jadi itu. Jadi memang dulu kami membikinnya itu memang bersama anak-anak yatim tuh kita mandikan anak yatim tuh. Sini tuh. Itu tahun berapaan Bang? Terakhir kali masih ada seperti itu? Terakhir masih ada itu waktu almarhum Ri Astar. Ya, penyanyi Ocu yang terkenal itu. Ya. Nah, Di itu bawah 2000-an. ya, itulah akhirnya tuh. Ya, ya. Memang kami pisah dan dulu kan ada galian C di C, situ. ya. Jadi kita pisahkan antara laki-laki dengan perempuan. Itu dulu. Sejak kapan itu mulai berbaur nih? Menjadi semacam festival yang heboh gitu? Hebohnya di desa kita tuh adalah karena waktu itu dulu banyak yang ke Batu Belah, para pejabat dari Kampar kan, dibikinlah di situ jalannya. Sebenarnya pertama kali itu di Desa Limau. Desa Limau Manis. Topian. Topian. Kalau kami di dulu tuh di kampung tuh Pak, mandi dengan ipar aja tuh Ya, tabu kena ya. denda. Kena denda ya. Nah, sekarang sudah Sekarang seperti udah. ini. Ya. Nggak ada lagi. Iya. Dulu istilahnya Bahkan tadi saya juga setelah ngomong sama Ketua MUI Pekampar ya, Buya Mawardi, dia dapat laporan ada sejumlah anak-anak muda yang justru minum minuman keras. Nah, itu. Karena merasa dingin mengilau-ilau itu apa, Iya. mengilir itu kayak benen itu. iya. Nah, mereka ada yang mengkonsumsi itu. Iya. Pengaruh lingkungan, pengaruh kawan-kawan itu. Ini kan artinya sudah jauh dari nilai-nilai Iya. Kampar yang disebut sebagai Serambi Mekah itu ya. Iya, saya pun gitu. Anak-anak enggak saya bolehkan lagi. Makanya enggak terlalu apa lagi kan kalau acara itu paling kami pulang ke kampung tuh ke rumah mama gitu kan, rumah saudara-saudara. Itu aja lagi. Artinya kalaupun harus dilanjutkan tradisi ini perlu pembenahan ya. Iya. Dikembalikan pada apa? Balikan ke Kito ya. Kalau orang itu balik ke kita. Ya. Ke Kito. Ngadiin ya nak. Balik ke Baru nanti Kito. kita bisa bergabung lagi ya. Ya. Dulu tuh asik loh Pak, kalau mandi-mandi kayak gitu tuh. Sakral gitu ya. Ya sakral, karena kita ngambil limaunya itu ke tempat nenek. Karena dia ada kebun limaunya. Termasuk desa kami itu dulunya namanya Desa Kebun Pulau Panda. Karena banyak di kebun kami itu kan kebun gitu kan. Di kebun tuh banyak limau. Dibikinlah nama Limau Manis. Memang limaunya manis-manis. Artinya secara setiap tahapan itu ada nilai-nilai filosofis dulu ya. Iya. Jadi enggak sembarang aja. Iya, sembarang. Bagaimana kita menyiapkan limau kasainya, di mana kita nanti menyiapkan acara-acara itu. Ada memang sisi tradisi dan religi itu. Nah, sekarang Sudah dua-duanya berkembang udah berbaur, udah bercampur. Iya. Akhirnya kita udah tertarik Iya. lagi. Satu hal lagi, ini ada banyak hal yang perlu dibenahi lah kalau dari tradisi Balimo ini. Tapi sejauh ini nampaknya kalau di Balimo belum sampai ada ritual yang dianggap melanggar besar seperti yang terjadi di Kuangsing kemarin ya, yaitu membasuh Nagori ya, di mana ada sejumlah tokoh adat yang melakukan ritual dan itu melakukan persembahan kepala kerbau. Nah, kalau di Kampar enggak. Sampai Di kampung kami enggak ada. Secara akidah masih Di oke kampung lah. kami gitu itu ya. memang murni tradisi. Tradisi religi tadi karena dia berkaitan dengan mau masuk Ramadan. Tapi kalau yang sifatnya mistik, magis enggak ada. Enggak ada diyakini sejak dulu tuh enggak ada. Nanti dengan Balimo tuh ang bisa jadi kau jadi enggak ada. Enggak pernah disinggung-singgung itu enggak. Sekedar ritual aja ya. Persoalannya sekarang berubah bentuk aja dia. Jadi karena sudah terlalu modern menurut kita jadi enggak menarik lagi Balimo Bakasa itu. Tapi tetap ramai. Ya, sangat ramai ya. Nah, yang ramai justru orang-orang yang datang dari Pangginang, dari Pasar Air Tiris, dari sekitar kampung, termasuk dari Pekanbaru. Sampai habis mandi lupa pula sholat tarawih malam pertama kan. Nah, itu yang bahaya. Kalau dulu jam 6 itu udah selesai kan. Jam 6 selesai, naik semua ke atas. Nggak ada lagi di Artinya limit waktunya itu harus Iya, ada limit. harus jam tepat. 6 itu udah ada lagi yang mandi. Nggak ada orang di sungai gitu ya. Naik ke atas. Cuman kan siap. sekarang dengan keriangan seperti itu kan susah dengan jumlah orang yang sebanyak itu. Hiburannya udah terlalu. Dulu jalannya itu pun berbeda. Untuk laki-laki itu dekat rumah Irul nih. Iya, Ada iya, dekat iya, apa tuh? iya, iya. Sumur itu kan Dulu sumur kan bilang tua tuh. itu topian wan jantan. Tuh. Topian wan jantan tuh kayak Ya, oh, satu itu lagi topian Nontino. Yang perempuan lain pula Di belakang. jalurnya beda dia. Di
di bagian ulak ini. Iya. Artinya gini, kalau ada pihak-pihak yang sekarang mengkritisi itu bukan nggak suka tradisi ya, tapi mereka risau dengan Iya, perkembangan yang yang kondisi. ada. Yang kondisi lama. Oke, baik. Dari pemaparan Ocu Khairul Amri dan juga Bang Jul, ada garis merah yang bisa kita tarik, yaitu mereka bukan mereka yang sedang mengkritisi. Ini bukan tidak suka dengan tradisi, benci tradisi. Mereka cinta, bahkan merindukan tradisi itu bisa mereka ikuti. Tetapi tradisi yang semula jadi, yang ketika mereka kanak-kanak dulu menikmati filosofi, bagaimana menghormati orang tua dan kemudian kebersamaan. Ini yang mereka rindukan. Karena itu jika Balimo dan tradisi-tradisi lain menyambut atau melepas Ramadan di Riau ini harus dilestarikan, nampaknya perlu pembenahan. Nah, kalau ingin tahu apa saja yang perlu dibenahi, silahkan berkunjung ke Teras ID. Kami punya liputan dengan 10 artikel yang membahas secara mendalam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.